video kali ini saya akan mereview buku keislaman yang berjudul Mudahnya Wanita Masuk Surga dengan subjudul Amalan-amalan Sederhana bagi Wanita Muslimah karya Trisanti Rihwayuni. Bagi yang penasaran apa saja yang dibahas di video ini, tonton video ini sampai habis ya. Di buku ini, cover bagian depannya sangat simpel dan menarik. Dan cover bagian belakangnya berisi tulisan penulis secara singkat mengenai buku ini. Nah, langsung saja yuk ke bagian isi buku ini. Buku ini menjelaskan amalan-amalan sederhana bagi wanita muslimah untuk masuk surga. Masuk surga, siapa sih yang tidak menginginkannya? Surga dengan segala kenikmatan dan keindahan yang telah ditetapkannya menjadi dambaan bagi setiap insan. Islam telah mengajarkan bagi setiap umatnya ibadah-ibadah dan aturan khusus dalam segala aspek kehidupan. Selain demi menjaga keteraturan dalam kehidupan, ibadah dan aturan-aturan itu juga mengajak manusia untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia. Dan yang awal buku ini membahas betapa mulianya wanita menurut pandangan Islam, menjelaskan keadaan wanita sebelum dan sesudah adanya Islam, dan dijelaskan bahwa wanita itu karunia, bukan musibah. Islam datang untuk mengubah keadaan dan nasib para wanita. Islam hadir sebagai cahaya yang menerangi masa-masa yang gelap. Buku ini memaparkan surga dan segala keindahannya, menjelaskan tingkatan-tingkatan surga, pintu-pintu surga, penjaga-penjaga surga, bangunan di surga, kemah di surga, sifat-sifat wanita surga, bahkan ada loh pasar di surga, dan masih banyak lagi keindahan yang kita dapatkan di surga nantinya. Selain itu, di buku ini juga menjelaskan kisah-kisah para sahabat yang memperjuangkan surga, yang membuat kita terinspiratif dan menjadi teladan yang baik. Pada mau gak sih tiket masuk surga jalur utama? Bagaimana sih caranya? Nah, dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menantikan suaminya, niscaya dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga melalui pintu apapun yang kamu mau. Pada mau kan? Nah, supaya kita dapat tiket masuk surga, kita harus memiliki iman. Semakin keras usaha seseorang untuk mempertahankan keimanannya, semakin tinggi pula kedudukannya di akhirat nanti. Selanjutnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa merupakan salah satu faktor yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ketakwaan, hidup yang kita jalani di dunia ini akan sia-sia. Tobat merupakan salah satu faktor juga yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bertaubat merupakan salah satu ciri wanita solehah. Selain bertaubat, bersuci merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Maksud bersuci di sini yaitu menjaga kesucian badan dan pakaian dari najis dan sesuatu kotoran yang terlihat oleh mata. Zikir dalam Al-Quran surat Al-Zumu'ah ayat 10 yang berbunyi wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun, yang artinya berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, niscaya kamu akan mendapatkan keberuntungan. Nah, kata zikir ini artinya itu selalu mengingat Allah. Dalam Al-Quran, salah satu sifat wanita yang diampuni dosanya dan mendapat pahala yang besar yaitu wanita yang selalu menyebutkan nama Allah. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran dan meresapi maknanya. Al-Quran dapat mengobati segala penyakit yang menggerogoti hati, karena lantunan kalam-kalamnya akan merasuk ke hati dan membersihkan kotoran di dalamnya.
Selanjutnya yaitu melakukan sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan sedekah sunnah. Kita sebagai wanita masih bisa panen pahala loh dalam keadaan haid, nifas, dan istihadah, yaitu dengan melakukan amalan-amalan seperti berzikir, membaca sholawat, melayani suami, memotong kuku dan rambut, menghadiri kajian, mengajar TPA, menghafal hadis, bersilaturahmi, menulis buku, membaca buku, dan berbakti kepada orang tua. Di buku ini juga membahas tentang kekuatan doa. Doa adalah kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Doa menjadi kekuatan setiap orang dalam menghadapi masalah kehidupan. Di buku ini menjelaskan adab doa, waktu yang tepat untuk doa, tempat yang tepat untuk doa, dan kumpulan doa-doa muslimah bahagia dunia dan akhirat. Pada bagian akhir buku ini memaparkan kisah-kisah inspiratif wanita muslimah penghuni surga. Setelah membaca buku ini, perubahan yang saya alami yaitu saya ingin berhijrah ke arah yang lebih baik. Saya lebih sering bersedekah, langsung bertaubat jika melakukan kesalahan sekecil apapun, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, meluangkan waktu untuk sholat sunnah, berzikir dan bersolawat, sering berpuasa sunnah, lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, lebih menahan amarah. Dulu saya membaca Al-Quran saja, sekarang saya meresapi maknanya, terus mengetahui gambaran tentang keindahan surga, mengetahui waktu dan tempat yang tepat untuk berdoa, mengetahui menambah wawasan tentang keadaan wanita sebelum dan sesudah adanya Islam, terus mengetahui kisah-kisah inspiratif dari para sahabat dan wanita muslimah penghuni surga yang menjadi teladan yang baik. Sekian hasil review buku keislaman saya. Semoga dapat bermanfaat, semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran, dan jika teman-teman membaca bukunya akan mengalami perubahan yang lebih baik di kehidupan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.